Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa MJS Channel yang dirahmati Allah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Betapa tanpa kita sadari, kita selalu mendapatkan limpahan nikmat, limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mungkin kita hitung karena saking banyaknya, sehingga kita lupa bahwa banyaknya nikmat yang terlimpah itu tidak sebanding dengan ketaatan kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat. Maka akan sangat tidak adil jika kita tidak bersyukur, jika kita tidak mensyukuri kenikmatan yang melimpah itu. 24 jam kita mendapatkan nikmat, tapi berapa jam kita mengelola nikmat itu untuk menjalankan ketaatan kita. Oleh karena itu, di kesempatan awal ini marilah kita mensyukuri nikmat Allah. Dan cara bersyukur yang paling baik adalah dengan memaksimalkan semua potensi-potensi kenikmatan itu untuk meningkatkan ketakwaan, meningkatkan ketaatan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Karena dengan itulah kemudian kita juga berharap nikmat yang melimpah itu akan senantiasa Allah lipat gandakan di hari besok dan hari-hari berikutnya. Pemirsa MJS Channel yang dirahmati Allah, kalau kita mengikuti perkembangan masyarakat kita akhir-akhir ini atau setahun belakangan ini, kita disibukkan dengan hal-hal yang kurang baik yang terjadi di masyarakat kita. Seringkali kita melihat sesama anggota masyarakat terlibat dalam sebuah konflik, terlibat dalam sebuah permusuhan, terlibat dalam adu argumen yang saling kemudian menindas satu sama lain. Seakan-akan kita melihat ada sesuatu yang hilang di masyarakat kita. Mengapa kemudian mereka saling mendahulukan nafsu individunya, mendahulukan egoisme sektoralnya, sehingga kemudian menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan yang itu adalah fitrah kita sebagai makhluk individu tetapi juga sebagai makhluk sosial. Maka pada kesempatan yang baik ini kita akan bersama-sama membahas tentang tasamuh, atau yang sering kita dengar dalam bahasa kita adalah toleransi. Karena ini sesuatu yang hilang. Sesuatu yang kemudian banyak diabaikan. Dan kita akan melihat bagaimana sebenarnya Allah maupun Rasulullah sudah mengajarkan kita. Rasulullah sudah meneladankan kepada kita tentang bagaimana bertoleransi kepada orang lain. Khususnya mereka yang berbeda dengan kita. Nah, kata tasamuh sesungguhnya berasal dari bahasa Arab. Dia dari kata samuha yasmuhu samhan, yang artinya lapang dada atau memberi kemudahan. Sehingga kita bisa mengambil keyword atau kata kunci bahwa toleransi itu kata kuncinya adalah kita harus melapang dada. Dan setelah kita berlapang dada, maka kita memberikan kemudahan. Itu toleransi dari sisi akar katanya. Nah, kalau kita kemudian masuk dalam konteks bahasa kita, bahasa Indonesia, maka toleransi itu adalah sebuah sikap menenggang. Menenggang itu artinya menghargai atau membolehkan adanya pendirian, membolehkan adanya pendapat yang berbeda, bahkan bertentangan dengan pendapat kita. Nah, ini yang kemudian harus kita pahami.
bahwa ketika kita bersikap toleransi itu, kita harus kemudian melapangkan dada kita dalam arti kemudian kita menerima, kita menghargai, atau kita menenggang pendirian, argumen, pendapat, atau madhab yang berbeda dengan kita, atau bahkan bertentangan dengan kita, tetap kita hargai, kita terima. Meskipun kita tidak harus kemudian mengikutinya. Tapi proses penerimaan pendapat yang berbeda, proses menerima sesuatu yang bertentangan dengan diri kita, itu menjadi sangat penting karena itulah yang menjadi substansi dari toleransi. Nah, di dalam ajaran agama kita, maka toleransi itu memiliki dua kata kunci. Ini yang sangat penting. Karena kita melihat ada orang yang toleran, ada orang yang sangat tidak toleran, tapi juga ada orang yang sangat toleran sehingga dianggap kebablasan. Nah, bagaimana kemudian ajaran agama Islam kita itu mendudukkan toleransi? Maka ada dua kata kunci. Yang pertama adalah kata kuncinya toleransi itu saling menghargai. Kata kunci yang kedua adalah harus sesuai dengan batasan ajaran Islam. Nah, ini yang seringkali diperdebatkan itu yang kedua, sesuai dengan batasan ajaran Islam. Ya, betapa banyak kemudian pendapat-pendapat yang berbeda ketika memberikan ukuran. Batasan mana orang boleh bertoleransi dan batasan mana orang kemudian tidak boleh bertoleransi. Nah, nanti kita akan sampai pada pembicaraan itu. Yang pertama bahwa kata kunci dari tasamu itu adalah saling menghargai. Ada kata kunci yang pertama, saling. Saling itu apa? Saling itu adalah sesuatu yang harus muncul dari dua pihak. Kalau saya mentoleransi Anda, maka berarti perasaan itu harus muncul dari saya sendiri dan juga dari Anda. Kalau hanya muncul dari saya tapi tidak muncul dari Anda, maka tidak akan terbentuk atau tercipta toleransi. Maka kata saling ini menjadi sangat penting. Ada kebersamaan, ada upaya untuk kemudian menumbuhkan rasa saling itu. Satu contoh misalnya, kalau di bulan Ramadan, seringkali kita kemudian mendengar istilah orang yang tidak berpuasa harus menghormati yang puasa. Nah, kalau itu dikaitkan dengan toleransi, maka harus dilanjutkan lagi. Orang yang berpuasa juga harus mentoleransi orang-orang yang tidak berpuasa. Nah, ini bisa disebut toleransi. Ya, maka kita lihat misalnya, orang yang tidak berpuasa, maka dia harus bertoleransi kepada yang puasa, sehingga dia tidak boleh makan di siang hari di depan orang yang berpuasa, atau sengaja menampakkan diri makan dan minum di tempat-tempat umum yang bisa kemudian mengganggu orang yang berpuasa. Tapi di sisi lain, orang yang berpuasa juga harus menumbuhkan toleransinya, bahwa ada orang-orang di sekitar dia yang tidak berpuasa. Sehingga kita tidak bisa melarang orang untuk kemudian membuka warungnya. Hanya karena dia harus menghormati kita yang puasa. Tapi kesalingan itu harus muncul dari kita. Sehingga yang terjadi di masyarakat kita itu menurut saya sudah pada track yang benar. Orang boleh buka warung karena memang tidak semua orang atau masyarakat kita berpuasa. Ada penganut agama lain yang memang tidak punya kewajiban puasa di bulan Ramadan. Dan makan serta minum itu kan kebutuhan primer. Sehingga kita tetap harus membolehkan orang buka warung untuk melayani mereka yang tidak berpuasa. Tetapi ketika mereka makan, mereka harus menghormati yang puasa. Sehingga kemudian ada penutup warung itu satu hal yang menunjukkan bahwa toleransi itu muncul dari kesalingan itu. Maka tanpa kesalingan tentu tidak akan muncul toleransi. Kalau yang satu sudah kemudian memunculkan sikap toleransi, yang satu tidak, maka yang terjadi bukan toleransi, tapi pemaksaan kehendak. Maka kata kunci yang pertama, kesalingan itu harus ada. Nah, kata kunci yang kedua adalah sesuai batas. Nah,
batas mana itu yang kemudian perlu kita lihat. Nah, kerangka dasarnya adalah bahwa perbedaan itu adalah sunatullah. Artinya perbedaan itu sesuatu yang memang sudah kehendak Allah. Sehingga kalau kemudian kita tidak menerima perbedaan, berarti kita tidak menerima takdir Allah. Banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan itu, bahwa Allah bisa saja menjadikan umat manusia itu menjadi satu. Allah bisa saja menjadikan semua manusia itu kemudian menjadi orang-orang yang beriman semua. Tapi Allah tidak menghendaki itu. Bahwa perbedaan itu memang disengaja oleh Allah sebagai pencipta alam dan seluruh isinya. Sehingga kita harus menerimanya. Kita tidak boleh menginginkan orang sama dengan kita, pendapatnya sama. Itu tidak bisa. Kalau kita memaksakan berarti kita bertentangan atau menentang sunatullah. Maka itu yang harus kita pedomani. Perbedaan adalah sunatullah. Sehingga tidak menerima perbedaan adalah penentangan terhadap sunatullah. Dan karena Allah menghendaki perbedaan, maka manusia itu punya pilihan bebas. Mereka punya kebebasan untuk memilih. Karena mereka punya kebebasan untuk memilih, maka tidak boleh ada pemaksaan kehendak. Bahkan tidak boleh ada pemaksaan di dalam beragama. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Ini yang kemudian perlu kita baca secara bersama-sama. La ikraha fiddin, tidak boleh ada pemaksaan di dalam beragama. Karena apa? Karena basisnya adalah perbedaan itu sunnatullah dan manusia punya kebebasan untuk memilih. Sehingga ketika seseorang sudah memilih agama tertentu, memilih keyakinan tertentu, maka manusia lain itu tidak boleh kemudian memaksakan kehendaknya. Karena itu hak asasinya. Maka Islam hanya kemudian menetapkan atau menjelaskan batasnya. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Manusia diberi pilihan bebas, termasuk di dalamnya beragama, tetapi Allah sudah menjelaskan mana yang benar dan mana yang salah. Ini kan keadilan Allah. Silahkan memilih agama mana, keyakinan mana, pendapat mana. Tetapi pilihan itu sudah dilandasi dengan pengetahuan bahwa Allah sudah jelas mana yang rush, yang benar, dan mana yang ghayy atau yang salah. Sehingga ketika seseorang sudah memilih sesuatu yang ghayy, yang salah, ya kita tidak bisa memaksakan. Oh, itu memang sudah pilihan. Itu yang dimaksud. Maka batas-batas itulah yang kemudian harus kita ketahui. Nah, dengan begitu, dengan saling menghargai, kemudian kita memahami batasan-batasan di mana kita harus bertoleransi, maka itu akan bisa membantu kita untuk menumbuhkan sikap tasamuh. Pemirsa MJS Channel yang saya hormati, lalu mengapa kita harus bersikap tasamuh? Mengapa Allah kemudian mengajarkan kita sikap toleransi? Tentu setiap ajaran Allah, setiap ajaran Rasulullah itu pasti ada nilai-nilai luhur di dalam. Di samping karena kita harus menerima perbedaan dan juga menghargai pilihan orang, sebenarnya tasamuh itu spiritnya adalah empowering society, memberdayakan masyarakat. Untuk apa? For social justice, untuk kesetaraan sosial, untuk keadilan sosial. Jadi sikap mentolerir itu sebenarnya tujuan utamanya adalah bagaimana kita memberdayakan masyarakat kita supaya tercipta keadilan sosial. Nah, lalu apa hubungannya dengan puasa? Nah, di situ kita justru menemukan hubungannya. Karena orang-orang yang memaksakan kehendak, orang-orang yang kemudian menginginkan orang lain sama dengan keyakinannya, sama dengan pendapatnya, sesungguhnya mereka sedang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Nah, kalau kemudian kita tarik kepada persoalan-persoalan sosial, kita bisa melihat ketidakadilan sosial itu
munculnya kaya miskin, munculnya kemudian yang kuat dan yang lemah, ini juga akibat orang tidak bertasamuh. Karena mereka cenderung kemudian menguatkan egonya, menguatkan nafsunya. Nafsu berkuasa menjadikan orang itu bersifat otoriter. Dia lebih suka melihat orang itu lemah karena dia ingin menjadi yang paling kuat. Nafsu memiliki juga begitu. Membuat orang kemudian menjadi kaya sendiri dan membiarkan orang lain dalam kemiskinan. Nafsu memonopoli kebenaran juga begitu. Menganggap kebenaran itu ada di dirinya dan orang lain itu sama. Sehingga sikap tasamuh itu tidak akan bisa muncul sepanjang egoisme, nafsu itu kemudian masih berada atau menguasai diri manusia. Nah, di bulan Ramadan itu tujuan kita kan imsak, menahan nafsu, mengendalikan nafsu. Nah, kalau kita bisa kemudian mengendalikan nafsu untuk berkuasa, nafsu untuk memiliki, nafsu untuk memonopoli kebenaran, maka disitulah kita kemudian bisa menumbuhkan sikap tasamuh. Toleransi dalam beragama, toleransi dalam sikap-sikap sosial yang lain, toleransi dalam perbedaan pendapat itu akan tumbuh. Maka puasa itu sesungguhnya bukan hanya sekedar mengendalikan nafsu yang berkaitan dengan biologis, nafsu yang berkaitan dengan indrawi, nafsu yang berkaitan dengan duniawi, tapi juga nafsu-nafsu yang bisa mengikis sifat tasamuh kita sehingga membuat masyarakat atau di dalam masyarakat muncul ketidakadilan sosial. Nah, ini sebenarnya yang menjadi titik tekan dari sikap tasamuh. Empowering society for social justice. Maka di dalam berpuasa kita diminta untuk memperbanyak sedekah. Nah, kita itu bisa bersedekah ketika kita bisa mengendalikan ego memiliki harta kita. Karena orang bisa berbagi itu kan karena dia egonya itu sudah berkurang. Termasuk juga di dalam hal-hal yang lain. Kita bisa menerima perbedaan tanggal 1 bulan puasa misalnya. Kita bisa menerima perbedaan tentang pelaksanaan sholat tarawih. Itu kan karena kita sudah berhasil meredam nafsu memonopoli kebenaran. Ini hal-hal yang seharusnya selama bulan puasa kita pupuk, tapi nanti setelah puasa pun harus tetap kita jalankan. Bahwa pengendalian nafsu itu menjadi penting untuk menciptakan sikap tasamuh. Pemirsa MJ Channel yang saya hormati, maka puasa adalah momen terpenting untuk bagaimana kita mempraktikkan tasamuh itu. Kita praktikkan dari hal-hal yang paling kecil. Kita praktikkan di lingkup-lingkup yang terdekat dengan kita. Sehingga ketika kita misalnya mampu meneladankan sikap tasamuh di dalam keluarga, maka anak-anak kita akan melihat. Maka masyarakat kita akan melihat. Dan itu akan terjadi bola salju. Dan kita semua harus memulai dari diri kita masing-masing. Kalau setiap diri kita itu kemudian berjanji untuk mengalahkan nafsu-nafsu yang kemudian membuat ketidakadilan sosial, maka sangat mungkin akan terbentuk kesetaraan sosial. Yang salah satu daya dukungnya adalah dengan kita bersikap tasamuh. Maka ini pembelajaran penting yang kemudian kadang-kadang kita lupakan. Maka akan menjadi sangat mengherankan jika di dalam berpuasa kok ada orang bertengkar, ada orang kemudian saling memonopoli kebenaran. Ini pertanda bahwa puasanya hanya sekedar mendapatkan lapar dan dahaga. Karena dia tidak bisa memahami ajaran Tuhan yang disematkan, yang dididikkan, yang diinternalisasikan selama berpuasa. Maka sebagai umat Islam, yang kemudian agama kita adalah agama yang paling hanifiyatus samha, maka penting bagi kita untuk kemudian mempraktikkan ajaran tasamuh itu. Bagaimana kemudian kita berupaya sekuat tenaga mengajak diri kita sendiri, mengajak orang-orang di sekitar kita untuk kemudian meneladankan sikap tasamuh atau toleransi. Insya Allah kebersamaan untuk menguatkan sosial kita itu akan menjadi sesuatu yang bermakna, dan itulah bagian terpenting dari kita menjalankan ibadah puasa.
Karena Allah sangat menyukai hamba-hambanya yang menyayangi sesama manusia. Bahkan di dalam sebuah hadis kita mendapatkan satu pembelajaran bahwa ketika orang-orang atau manusia itu menyayangi sesama manusia, maka penghuni langit akan mendoakannya. Nah, pemirsa MJS Channel yang saya hormati, demikian pembahasan kita, semoga bermanfaat, menumbuhkan sikap tasamuh di dalam diri kita yang kemudian melebar ke dalam anggota keluarga kita dan kemudian meluas ke dalam masyarakat kita sehingga kita bersama-sama akan mendapatkan kedamaian, saling menguatkan sesama anggota masyarakat. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.